Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Siswanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dengan fasilitator Bapak Sulaiman SPDI dan pengajar praktik Ibu Tini Handayani SPD. Semua pengetahuan akan terhubung ke semua pengetahuan yang lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, sebelum pembelajaran anak dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dalam praktek coaching juga dapat memaksimalkan potensi kunci sehingga dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Pada pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dapat menjadikan keadaan lebih tenang dan kondusif. Dalam menerapkan praktik coaching, teknik stop dan mindfulness juga sangat diperlukan sehingga dapat fokus, hadir penuh, dan mendengarkan aktif. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Pemimpin pembelajaran yang baik menurut saya adalah seseorang yang memiliki prinsip dan mampu menerapkan paradigma coaching untuk supervisi akademik. Paradigma coaching dan prinsip coaching untuk supervisi akademik sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan ke depan. Selain itu, kemampuan coaching seorang pemimpin pembelajaran harus selalu ditingkatkan dan diasah guna supervisi akademik yang dilakukan. Melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain, karena dalam coaching seorang coachee mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekelilingnya sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Suatu hal yang muncul atas inisiatif atau hasil pemikiran reflektif seseorang biasanya lebih bertahan lama dan berjangka panjang serta memberikan kesan makna yang mendalam ketika berhasil diterapkan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang saya peroleh setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa seorang guru penggerak harus mampu menjalankan peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Hal ini dilakukan agar dapat menuntun murid dan rekan sejawat untuk menemukan sendiri solusi permasalahannya menggunakan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Coaching adalah tindakan untuk membantu seseorang berubah menjadi lebih baik agar dapat mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan 3. Memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching adalah kehadiran penuh atau present, kehadiran aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Teknik coaching menggunakan alur percakapan Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian adalah supervisi akademik. Supervisi akademik adalah kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran berpihak pada murid. Prinsip supervisi akademik yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi akademik yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pertanyaan berikutnya, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual. Saya akan berusaha untuk selalu optimis dalam mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demokrasi konseptual, baik itu berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan present atau hadir penuh dan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Dalam mempraktekkan coaching, saya harus berusaha mengendalikan diri agar bisa bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik, dan mau untuk mengamalkannya. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching sangat sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Pada coaching, kita menuntun murid untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik pada komunitas sekolah. Karena selama ini supervisi akademik masih sebatas penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai kelengkapan administrasi semata, dan menurut saya masih belum sesuai. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap teman sejawat.
Melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang prinsip coaching. Berikutnya adalah membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah mendapatkan supervisi dari kepala sekolah, di mana kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap praktik mengajar dan melakukan penilaian berdasarkan observasi yang ada. Masukan yang diberikan dituliskan pada kolom saran di lembar observasi. Akan tetapi hal ini dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi administrasi saja.